Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nadifa Aulia Salsabila, Aji Karang, Muhammad Fajar, dan saya sendiri, Ulfa Mulia Rosada. Di sini kami akan membahas tentang teori analitik yang dikembangkan oleh Hans Eysenck. Yang pertama adalah biografi dari Hans Eysenck. Hans Eysenck lahir pada tanggal 4 Maret 1916 di Berlin, Jerman, dan wafat pada 4 September 1997 di London. Orang tuanya bernama Edward Anton Eysenck dan Ruth Eysenck. Ia pindah ke Inggris dan menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas London pada tahun 1940. Setelah Perang Dunia Kedua usai, ia mengajar di Universitas London. Kebanyakan orang mengenal istilah extrovert dan introvert dari psikiater Swiss bernama Carl Gustav Jung, seorang murid dari Sigmund Freud. Namun, yang mengembangkan extrovert dan introvert lebih lanjut secara mendetail adalah Hans Eysenck. Selanjutnya adalah definisi kepribadian. Menurut Eysenck, kepribadian adalah jumlah total pola tindakan aktual atau potensial organisme yang ditentukan oleh hereditas dan lingkungan. Kepribadian itu sendiri terbentuk dan berkembang melalui adanya interaksi fungsional 4 faktor, yaitu faktor kognitif atau intelijensi, faktor konatif atau karakter, faktor efektif atau temperamen, dan faktor somatik atau konstitusi. Corak yang khas pada pendapat Eysenck ini adalah kata faktor somatik. Perhatian terhadap faktor konstitusional ini muncul dari pengalaman praktis, di mana dalam tugasnya, Eysenck sering menggunakan tubuh sebagai variabel kepribadian yang relevan. Konsep dan prinsip. Eysenck mengamati bahwa psikologi memiliki dua orientasi utama, yaitu psikologi kepribadian dan psikologi eksperimental. Dan sayangnya, para ahli teori dan peneliti di dua area tersebut cenderung mengabaikan pekerjaan satu sama lain, yaitu psikolog eksperimental menunjukkan sedikit perhatian dengan perbedaan individu, dan ahli teori kepribadian mengabaikan kebutuhan akan bukti empiris. Sebagai hasil dari ketidakpedulian timbal balik ini, para ahli teori dan praktisi non-scientific atau pre-scientific berlimpah di bidang kepribadian. Tipologi Eysenck diatur secara hierarkis dan terdiri dari jenis, sifat, dan kebiasaan. Jenisnya paling abstrak diikuti oleh sifat dan kemudian kebiasaan. Secara khusus, masing-masing konsep tipe didasarkan pada satu set interkorelasi yang diamati di antara berbagai sifat. Setiap sifat pada gilirannya disimpulkan dari hubungan timbal balik antara tanggapan dan kebiasaan. Traits. Extrovert adalah individu yang mudah bergaul dan impulsif, yang menyukai kegembiraan dan berorientasi pada realitas eksternal. Introvert adalah individu yang pendiam dan introspektif, yang berorientasi pada realitas batin dan lebih menyukai kehidupan yang teratur. Neurotik dalam pandangan Eysenck adalah individu yang tidak stabil secara emosional. Beberapa memiliki ketakutan yang tidak masuk akal terhadap objek, tempat, orang, hewan, ruang terbuka, ataupun ketinggian. Orang lain mungkin menunjukkan gejala obsesif atau impulsif. Ciri khas dari gangguan bagi kebanyakan neurotik adalah tingkat kecemasan yang tidak proporsional dengan realitas situasi. Psikotik umumnya berbeda dari neurotik dalam tingkat keparahan gangguannya, menunjukkan jenis psikopatologi yang paling parah. Psikotik dapat menjadi tidak peka terhadap orang lain, bermusuhan, kejam, dan tidak manusiawi, dengan kebutuhan yang kuat untuk membodohi orang dan membuat mereka kesal. Inhibition Theory dengan dasar neurologis diferensial untuk introversi dan ekstraversi, mengarah ke sejumlah prediksi perilaku yang umumnya menerima konfirmasi empiris. Eysenck mulai dengan mendalilkan bahwa perbedaan individu sepanjang dimensi introversi atau ekstraversi sangat ditentukan oleh faktor keturunan dan berhasil dari korteks cerebral, sistem saraf pusat. Informasi dari lingkungan ditransmisikan dari organ indera di sepanjang jalur saraf ke otak, di mana proses kortikal rangsang dan penghambatan menghasilkan baik fasilitasi atau penghambatan respon perilaku dan kognitif. Arousal Theory memiliki keuntungan dalam mengidentifikasi sistem fisiologis yang mendasari perbedaan individu dalam introversi atau ekstraversi dan stabilitas atau neurotisme. Sedangkan inhibition teori sebelumnya tidak dapat mengidentifikasi secara tepat sistem fisiologis yang mendasari proses inhibisi atau penghambatan.
Kemudian, perkembangan kepribadian. Yang pertama, faktor hereditas. Eysenck menemukan dasar genetik yang kuat dari tipe kepribadian utama yang dikonfirmasi dalam 3 cara. Yang pertama, 3 orientasi kepribadian yang sama ditemukan secara universal, terlepas dari faktor sosial dan budaya yang unik, yang menekan individu dalam kelompok nasional yang berbeda untuk berperilaku sesuai dengan hubungan antar bangsa mereka. Yang kedua, ciri-ciri ini menunjukkan stabilitas dalam individu tertentu selama periode waktu yang lama, di mana berbagai pengalaman terjadi tanpa cukup memodifikasi respon dasar. Yang ketiga, bukti yang diberikan oleh penelitian konsisten dengan hipotesis genetik. Yang kedua, faktor sosial. Menurut Eysenck, perilaku sosial dimediasi oleh hati nurani, yang ia definisikan sebagai jumlah total dari respon yang dipelajari atau dikondisikan individu. Individu mempelajari perilaku yang bertentangan dengan keinginan mereka sendiri untuk menghindari hukuman oleh figur otoritas seperti orang tua dan guru. Misalnya, mereka harus belajar untuk bersih, tidak buang air besar atau buang air kecil kapanpun dan dimanapun mereka mau, dan untuk mengontrol dorongan seksual dan agresif mereka. Yang ketiga, faktor inteligensi. Menurut Eysenck, tidak secara formal memasukkan kecerdasan ke dalam tipologinya. Dia berpendapat dengan kuat bahwa sebagai aspek utama kepribadian, kecerdasan harus dipertimbangkan dalam setiap diskusi tentang proses sosialisasi. Eysenck percaya bahwa seperti ketiga tipe utama, kecerdasan memiliki akar genetik yang kuat, tetapi perkembangan dapat diubah oleh pengaruh lingkungan. Berdasarkan penelitian, Eysenck menyimpulkan bahwa sekitar 80% kecerdasan manusia diwariskan, sedangkan 20% dapat dikaitkan dengan pengaruh lingkungan. Untuk slide selanjutnya ada struktur kepribadian. Kepribadian menurut Eysenck memiliki 4 tingkatan hierarki, mulai dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah, seperti type, traits, habits, respon spesifik. Type itu yaitu kumpulan dari traits, sedangkan traits kumpulan kegiatan, kumpulan respons yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Habitual yaitu kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respons yang spesifik dan berulang. Dan yang terakhir yaitu specific response, yaitu tingkah laku yang dapat diamati, yang berfungsi sebagai respons terhadap suatu kejadian. Dimensi kepribadian. Eysenck merupakan salah satu tokoh psikologi yang berpendapat bahwa dimensi kepribadian terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor E, faktor N, dan faktor P. Eysenck menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam bagian struktur kepribadian dan ketiganya adalah bipolar. Faktor E, di mana terdapat dimensi extraversion pada ujung faktor E dan introversion pada ujung berlawanannya. Menurut Eysenck, perbedaan utama antara extraversion dan introversion bukan pada perilaku, tetapi lebih pada sifat biologis dan genetik. Orang yang ekstrovert biasanya dicirikan memiliki sifat yang mudah bergaul, aktif, optimis, dan ciri-ciri lainnya. Sedangkan orang introvert dikenal memiliki sifat yang pendiam, pasif, pesimis, dan lainnya. Faktor N, di mana terdapat dimensi neuroticism pada ujung faktor N dan stability pada ujung berlawanannya. Faktor N memiliki komponen keturunan yang kuat dan pada beberapa penelitian telah ditemukan bukti dasar genetik untuk ciri-ciri neurotik seperti kecemasan, histeria, dan gangguan obses kompulsif. Dalam buku Theories of Personality, Eysenck berasumsi bahwa orang-orang pada skala N yang sehat memiliki kapasitas untuk melawan gangguan neurotik, bahkan dalam periode stres yang ekstrim. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi skor neuroticism pada seseorang, semakin rendah tingkat stres yang akan memicu gangguan neurotik. Faktor P, di mana terdapat dimensi psikotism pada ujung faktor P dan superego pada ujung berlawanannya. Seseorang yang memiliki skor tinggi pada psikotism seringkali memiliki sifat egosentris, curiga, dingin, agresif, impulsif, psikopat, dan antisosial.
Sedangkan seseorang yang memiliki skor rendah pada psikotism cenderung memiliki sifat altruistik, sangat bersosialisasi, empatik, peduli, kooperatif, dan konversional. Eisen menganggap bahwa ketiga faktor tersebut termasuk dalam bagian struktur kepribadian dan ketiganya adalah bipolar. Eisen berpendapat bahwa masing-masing faktor tersebut memenuhi 4 kriteria untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian. Alasan pertama adalah bukti psikometri yang kuat ada di masing-masing faktor, terutama faktor E dan faktor N. Alasan kedua, Eisen berpendapat bahwa terdapat basis biologis yang kuat pada masing-masing faktornya. Dan alasan ketiga, dimensi kepribadian Eisen dianggap masuk akal secara teoristis. Sekian pembahasan materi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.